Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan, kalau saya masih bisa menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara terkasih, kebahagiaan sejati merupakan hal yang hakiki dalam kehidupan manusia, sebab ia memberi makna bagi hidup setiap orang. Orang yang hidup dalam kebahagiaan sejati akan kokoh dalam menjalani hidup serta memiliki hidup yang bermakna. Namun betapa banyaknya orang yang tidak memiliki kebahagiaan yang sejati ini. Mereka mengejarnya dengan memiliki banyak harta, popularitas, jabatan, dan sebagainya. Mereka mengira dengan memiliki semuanya itu, mereka akan bahagia. Namun ironisnya, orang demikian ternyata tetap tidak merasakan bahagia. Mengapa bisa seperti itu? Lewat bagian firman Tuhan ini kita belajar penyebab orang yang tidak merasakan kebahagiaan sejati. Umumnya ada 3 hal yang menyebabkan seseorang tidak mengalami kebahagiaan. Sebab yang pertama adalah banyak orang yang salah mendefinisikan kebahagiaan. Mereka mengira bahwa kebahagiaan adalah hidup tanpa masalah, tanpa hambatan, selalu penuh dengan hal-hal yang manis. Sebab yang kedua ialah mereka mengira bahwa kebahagiaan diberikan oleh sesuatu dari luar dirinya sendiri. Misalnya oleh harta kekayaan, pasangan hidup, popularitas, dan sebagainya. Sebab yang ketiga, mereka mengira bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Mari kita belajar pada firman Tuhan ini yang memberikan konsep mendasar mengenai kebahagiaan hidup yang sejati. Konsep yang pertama adalah kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Dalam bacaan ini ada orang yang disebut Yesus sebagai orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah aspek psikis, yaitu emosi, perasaan, atau jiwa yang bermasalah, yang dilanda atau dibelenggu oleh kemarahan, kesedihan, kekecewaan, sakit hati, malu, ketakutan, keputusasaan, dan hal-hal negatif lainnya. Inilah ketidakbahagiaan. Yesus mengatakan kepada orang-orang yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat itu, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara-saudara terkasih, kelegaan dan ketenangan jiwa itulah obat yang menyembuhkan seseorang dari rasa letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi arti sesungguhnya dari kebahagiaan adalah jiwa yang lega dan tenang, bebas dari rasa letih, lesu, dan berbeban berat. Apakah ini berarti bahwa Yesus akan membuat hidup kita tambah masalah? Tentu tidak. Yang Yesus berikan adalah kekuatan jiwa untuk tetap lega dan tenang meskipun berada di dalam berbagai persoalan hidup. Artinya meskipun banyak masalah, bahkan meskipun masalah itu datang bertubi-tubi, kita akan mampu mengatasi rasa takut, malu, cemas, khawatir, bimbang, putus asa, marah, kecewa, sakit hati, dan lain-lain yang muncul sehingga kita tetap merasa lega dan tenang.
Kebahagiaan yang seperti inilah adalah kebahagiaan yang sejati, karena sifatnya permanen dalam diri kita, selalu ada setiap saat. Konsep yang selanjutnya adalah kebahagiaan sejati ada pada Tuhan. Yesus katakan, marilah kepadaku. Kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan, sebab Dialah yang memiliki semua jawaban dan jalan keluar yang kita butuhkan atas semua persoalan hidup yang kita hadapi. Jawaban Tuhan tersebut ada dalam firman-Nya. Bila kita dilanda ketakutan terhadap kematian, firman Tuhan menyediakan jawaban yang akan menenangkan jiwa kita. Bila kita dilanda sakit hati akibat ulah orang lain, firman Tuhan juga sudah menyediakan jawabannya, dan lain sebagainya. Melalui pendalaman tentang firman Tuhan dan kesetiaan untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat, maka kebahagiaan sejati akan nyata dalam hidup kita. Konsep yang selanjutnya adalah kebahagiaan sejati harus diusahakan. Saudara-saudara terkasih, meskipun kita berdoa dengan bercucuran air mata darah, memohon Tuhan mengadakan mujizat atas hidup kita, belum tentu bisa terjadi. Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Harus ada yang dilakukan. Saudara-saudara terkasih, kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik bajak, sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat, biasanya untuk membajak sawah. Seekor binatang yang memikul kuk terikat dengan binatang lainnya yang memikul kuk yang sama secara bersama-sama. Mereka akan bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu dan memikul beban yang sama. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, berarti Dia akan memikulnya bersama dengan kita. Kita memikulnya di salah satu sisi, dan Yesus memikulnya di sisi yang lain. Ajakan Yesus berikutnya, belajarlah kepadaku. Berarti kita akan melangkah mengikuti langkah yang diayunnya. Jika Dia ke kanan, maka kita harus ke kanan. Jika Dia berhenti, kita harus berhenti. Dan selanjutnya, kita tidak akan mungkin jatuh selama kita ini terikat satu kuk dengan Yesus. Kata Tuhan lagi, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ia akan menjadi guru yang sangat pengertian dan nyaman untuk belajar. Ia bisa dipercaya. Ia mengerti persoalan dan kesulitan orang yang di sebelahnya. Ia akan menuntun dengan sabar hingga kita mencapai kelegaan dan ketenangan jiwa. Untuk itu berarti kita harus percaya sepenuhnya kepadanya, pada apa yang diajarkannya dan apa yang Ia ingin kita lakukan. Konsep yang selanjutnya adalah kebahagiaan sejati tidak sulit untuk diperoleh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan, bebanku pun ringan. Ketidakbahagiaan adalah beban kehidupan. Kuk juga adalah sebuah beban, tetapi kuk yang dipasang oleh Tuhan itu jauh ringan dari persoalan kehidupan kita, dan pasti bisa dipikul. Kemarahan dan sakit hati adalah beban yang berat. Tidak jarang bisa membuat seseorang membunuh orang lain. Hidup tersiksa dalam dendam berkepanjangan. Untuk mengatasinya, Yesus memikulkan sebuah beban kepada kita, yaitu ampunilah orang itu. Lebih mudah bukan? Kita tidak perlu terpuruk dalam kemarahan dan sakit hati serta dendam yang berkepanjangan. Tidak perlu melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Juga tidak perlu menghabiskan energi untuk merencanakan pembalasan. Semuanya akan selesai dalam sekejap dengan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjuang bersama Yesus. Niscaya kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita semua. Oleh sebab itu, lewat bagian firman Tuhan di pagi hari ini, kita layak bersyukur kepada Tuhan. Karena kembali melalui firman-Nya kita diingatkan, kita dimotivasi untuk menjalani seluruh kehidupan kita dengan tetap memiliki sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Meskipun tantangan, kesulitan, pergumulan masih ada dalam hidup kita,
Tapi yakin dan percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tetap akan mampu melangkah ke depan. Kita tetap akan dimampukan Tuhan melewati setiap persoalan dalam hidup kita, sehingga kita akan menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, lakukan yang terbaik. Ingat, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, siap menolong, siap memberkati, bahkan siap menuntun di setiap langkah kaki kita sepanjang hari ini, sehingga kita akan menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.